Andini, tolong segera ke ruangan saya. Oh, oke, baik Pak. Hani. Permisi, ada apa ya Pak? Tadi Bapak telepon saya suruh ke sini. Ya, benar Andini. Boleh kamu duduk dulu. Oke. Ada apa ya Pak? Jadi begini Andini, ada yang perlu saya sampaikan kepada kamu. Bahwasanya 3 bulan terakhir kinerja kamu tuh terus menurun. Maka dari itu, dalam berat hati kamu akan saya pecat. Loh, kok gitu Pak? Emangnya kesalahan saya sefatal itu ya sampai saya harus dipecat gini? Andini, 3 bulan itu bukan waktu yang sebentar untuk mengevaluasi kinerja kamu. Waktu bulan lalu sudah saya kesempatan buat kamu untuk memperbaiki kinerja kamu. Tapi apa buktinya? Kebetulan keponakan saya baru saja pulang dari studinya di Timur Tengah yang akan menggantikan posisi kamu mulai besok. Tapi nggak bisa gitu dong Pak. Saya tuh masih butuh kerjaan ini. Saya nggak mau alasan kamu. Pokoknya kalau saya bilang A, ya A. Mulai hari ini kemasi barang-barang kamu boleh keluar. Baiklah Pak. Din, lu di sini? Iya nih. Lu kenapa? Kok mukanya suntuk gitu sih? Gue habis di PHK sama Pak Fahil. Loh, kok bisa? Gak tahu, padahal kesalahan gue tuh cuma sedikit doang gitu loh. Maksudnya kayak nggak fatal-fatal banget, tapi tiba-tiba di PHK tuh nggak jelas banget. Kayak gue juga bingung banget nih. Waduh, kasihan banget. Terus lu sekarang gimana? Ya sekarang sih gue masih scroll Infoloker. Cuman ya susah banget karena kriterianya itu minimal pengalaman yang ya sedangkan gue aja tahu sendiri kan, gue pengalaman baru 5 hari ya. Gue udah bingung banget nih, mana keuangan gue cuma sedikit. Iya sih, kasihan banget. Iya lagi, loker sekarang persyaratannya pada di luar nalar semua. Karena ya biar lu bisa dapat pendapatan. Makanya kan, malah punya cicilan lagi. Nah, kenapa lu gak buka usaha kecil-kecilan aja? Sebenarnya gue ini ya bagus juga ya, sempet kepikiran sih. Cuma kan lo tau sendiri, gue kan lagi nyicil, modal dari mana? Tapi ada tahu orang yang suka minjemin dana gitu buat modal lu buka usaha. Pinjol maksud lo? Bukan, ada namanya apa ya? Peer to peer apa gitu, lupa. Bahkan nggak? Gue ada temen. Gue telepon dulu aja kali dia ya. Aman. Gue telepon dulu ya. Oi. Halo Vi, apa kabar? Baik. Kenapa nelpon? Tumben. Ini temen gue lagi ada butuh pinjaman, tapi bukan pinjol gitu sih. Lu kerja di bidang itu kan ya? Oh iya betul. Kenapa? Mau diproses sekarang? Ya nggak langsung buka juga sih, dia mau nanya-nanya dulu, soalnya dia kira tuh pinjol, padahal beda kan ya? Nanti sore lu kosong nggak? Kita ketemuan aja deh, biar dia lebih paham juga, lu yang langsung jelasin. Boleh deh, nanti gue ajak rekan gue sekalian ya, biar penjelasannya lebih jelas juga. Oke, thanks ya. Oke. Udah gue telepon ini, nanti sore kita ketemuan di kafe biasa ya. Bener ya? Iya. Oke, lu temenin gue pokoknya. Aman. Raffi, sini. Lah, udah pada ngumpul aja. Kenalin nih, temen gua, Salsa. Halo, salam kenal semuanya. Gimana? Ada masalah apa nih? Ini Vi, kenalin temen gue namanya Andini. Dia tuh habis di PHK mendadak sama bosnya. Terus
memutuskan buat buka usaha online, tapi modalnya nggak ada. Nah terus gue saranin buat minjem di mana? P2P apa gitu, gue nggak tahu ya. Mungkin lo bisa jelasin dulu tuh dia sistemnya kayak gimana. Oh, mau nyari dana buat modal awal usaha ya? Gue bisa saranin yang namanya peer-to-peer lending sih. Peer-to-peer lending itu sistem peminjaman dari individu ke individu melalui sebuah platform digital. Ada 2 jenis nih, yaitu yang konvensional dan yang syariah. Ya biasa, kalau konvensional ya ada bunganya gitu. Ya, ada bunganya ya. Sebagai seorang muslimah sih, gue tuh nggak berani deh kalau misalkan ada bunganya gitu. Takut nggak berkah. Kalau yang syariah gimana? Nah, kalau P2P syariah itu bedanya dia pakai akad sesuai prinsip Islam. Jadi transaksi yang dilakukan itu dilakukan tanpa riba atau adanya bunga. Dan dia juga bebas dari tidak kejelasan atau unsur dahar. Terus juga kita juga menghindari dari masyir atau spekulasi. Jadi aktivitas yang bertentangan dengan Islam itu nggak ada tuh di P2P syariah lending. Nah, imbalannya itu bisa melalui bagi hasil atau murabaha. Sekarangnya online semua ya. Tapi kira-kira aman nggak ya? Terus ada resikonya nggak? Soalnya kan ini pinjaman online juga ya hitungannya. Aman dong, karena P2P lending syariah ini atau konvensional itu udah diawasin oleh OJK. Jadi kalian juga pastiin platform yang kalian gunain itu pakai platform yang resmi. Nah, kalau ini menarik ini. Cara daftarnya gimana? Tinggal online, isi data, verifikasi, selesai. Simple kan? Contohnya kayak di platform resmi seperti Dana Rupiah, Akulaku, atau Investri yang udah terdaftar dan berlisensi dari OJK. Cuman ada resikonya nggak nih? Nah, kalau resiko itu pasti ada sih, kayak kemungkinan gagal bayar atau usaha rugi. Dan ketika penyelenggara P2P lending ini punya masalah operasional dan dicabut izinnya oleh OJK. Tapi selagi platform yang kamu pakai ini aman, itu pasti bakal aman kok. Oh, gitu ya. Terus cara daftarnya kira-kira ribet gak? Nah, lewat peer-to-peer lending ini, prosesnya bakal lebih cepat, mudah, dan fleksibel dibandingkan pinjaman lewat bank. Soalnya tanpa perlu agunan, cukup data diri, dan tujuan peminjaman, plus bisa diproses dalam hitungan jam atau bahkan 1 hari aja. Nah, ini mah bisa jadi harapan baru buat gue. Makasih banget ya infonya. Makasih. Owner hijab ini sibuk banget. Hari ini udah baru pesanan, Bu. Wah, ya dong, alhamdulillah banget nih. Gue udah liat online shop gue tuh ramai banget. Hari ini udah masuk 100 pesanan yang mau di packing. Masya Allah. Alhamdulillah banget ya, berarti program P2P ini bisa bikin lo survive. Coba lihat pesanan apa sih yang rame. Ini loh, hijab tuh. Lihat, gue buka usaha hijab sekarang. Harganya 100, hari ini 100. Adnan, ini kenapa utang perusahaan bisa meledak kayak begini? Apa yang kamu lakukan? Saya cari modal lain, Pak, lewat peer-to-peer lending. Saat itu saya benar-benar terdesak, produksi mandek, investor juga belum ada yang mau merespon kita. Terus saya lihat iklan di media sosial, pinjaman cepat tanpa ribet, Pak. Saya nggak tahu kalau itu ternyata peer-to-peer lending, ilegal ternyata, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf, kamu bilang, kamu pikir bayar utang bisa pakai daun. Kamu tahu resikonya, pinjam dari platform ilegal, tanpa izin OJK, tanpa ada perlindungan hukum yang jelas. Sadar nggak sih, kalau perusahaan ini terlilit utang karena kamu? Sadar nggak, kalau keputusan gegabah kamu bikin perusahaan terlilit utang sampai miliaran. Investor lihat pada kabur satu persatu,
Kemana? Telepon klien yang setiap hari biasanya rame. Sekarang kamu tahu siapa nelpon? Debt collector. Kamu jadi keponakan. Kamu masih ingat tahun lalu saya pecat seorang karyawan yang saya bilang performanya dia turun. Itu sebenarnya cuman khayalan saya saja. Itu demi siapa? Demi kamu, Adnan. Kalau bukan karena latar pendidikan kamu, sama bukan rekomendasi dari keluarga, kamu gak mungkin ada di sini. Kamu harusnya bersyukur, Adnan. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu menghancurkan perusahaan keluarga kita.